Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Produk kerajinan tersebut diantaranya berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di bumi Indonesia. Adakah produk kerajinan di sekolah, di rumah, atau di daerahmu? Amati lebih jauh lagi ya, agar pengetahuan kamu makin berkembang. Di video kali ini, Guru Senbud akan membahas tentang serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Namun, serat juga bisa digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat-serat ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita kenali dulu jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berarti berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji yang telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya adalah biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon, anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan serat batang beringin. Yang ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya, namun banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong, purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Yang keempat, serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beraneka ragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat.
Selanjutnya kita akan membahas serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Di bawah ini dijelaskan penggolongannya. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, cashmere, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong lalu dipintal menjadi benang. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahannya dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain.